sudah kenal ke BK kami bisa langsung dihubungi untuk mempercepat prosesnya ya. Karena dari total data 359 itu dibagi per termin, bulan Februari 170, lalu bulan eh, Maretnya 174, dan terakhir di Aprilnya ada 11 ya. Jadi seperti itu tadi. Punten Bapak, pertanyaannya agak sedikit tidak terdengar terkait proses penggantian gimana Pak? Ya, jadi terkait ini aja, Pak, terkait pemenuhan persyaratannya gitu, apakah memungkinkan tanpa harus menyampaikan persyaratan terbaru? Gimana Pak? Mohon maaf suaranya kecil Bapak. Punten. Kedengaran Persyaratan? Pak? Ya gimana persyaratan gimana Pak? Terkait ini penggantian edisi kan sebenarnya yang disyaratkan sudah ada ya. Apakah memungkinkan tanpa harus memenuhi persyaratan itu bisa langsung dikonversikan ke Bisa langsung apa Pak? Punten. Maksudnya persyaratannya seperti apa Pak? Apa harus dilengkapi atau gimana gitu maksudnya Pak? Iya, kan tadi persyaratannya ada KTP dan segala macamnya. Apakah Ya. memungkinkan persyaratan itu dengan data sebelumnya? Oh, dengan data sebelumnya ya. Betul. Jadi saya khawatir KPL itu keberatan dengan pemenuhan itu, gitu Pak. Oh ya, baik. Kita saja Pak. Jadi persyaratannya apakah harus pemenuhan itu atau bisa lanjut dengan data yang lama ya? Begitu barangkali ya Pak ya pertanyaannya ya. Betul Pak. Betul. Baik. Jadi di sini Bapak jika memang Bapak sudah pernah terdaftar menjadi agen Briling yang Bapak di sini namanya kan KPL ya. Itu untuk penggantian mesinnya sebetulnya tinggal update beberapa data saja Pak. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, beberapa masalah yang kami temui di lapangan adalah banyak yang nomor HP-nya sudah hangus sehingga nanti SMS tidak bisa masuk. Yang pertama, yang kedua, emailnya juga sudah tidak digunakan atau bahkan sudah diganti karena lupa password. Nah itu aja sih kalau bagi agen KPL yang memang agen lama, artinya sudah punya mesin dan tinggal kita konversi atau tinggal kita ganti. Kecuali kalau agen KPL yang baru, tentunya permohonannya harus baru semua karena kami belum memiliki data Bapak Ibu agen KPL yang baru di sistem kami. Artinya syaratnya ya harus dipenuhi semua Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, jadi kalau untuk agen lama tinggal beberapa persyaratan aja yang harus diupdate paling. Tapi kalau sudah update itu bisa langsung. Begitu barangkali Pak Reza. Baik Pak, terima kasih Pak. Mangga Bapak. Ada lagi yang lain barangkali atau saya kembalikan dulu ke Bu Nisa, mangga. Oh, bisa bertanya Pak. Ya, boleh, Oh, mangga Kang. Silakan Pak. Nah, kita tes case aja Bapak. Di Tasik ada yang hasil survei kami itu ada namanya kios Agnia 168. Menurut beliau sudah 9 bulan edisinya tidak kembali. Kira-kira di data BRI seperti apa ya kendalanya? Ada agen 9 bulan rusak gitu Pak. Biar nanti kami list seluruh kabupaten yang bermasalah, masalahnya seperti apa. Kita harus menghubungi siapa? Siap, saya di kolom chat ya Pak ya, ada 4 orang untuk Tasik, itu juga ada wilayahnya. Boleh nanti Bapak catat atau Bapak copy ya. Saya simpan di chat ya Pak ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Mangga silakan saya kembalikan ke Bu Nisa. Terima kasih Pak informasinya. Bapak Ibu, masih ada lagi yang perlu ditanyakan atau Iya, saya mau bertanya, Bapak Ibu. Mangga Bu, mangga. Iya. Silakan, dari siapa Bu? Saya dari Tasikmalaya juga, ini dari kios Berkah Agrojaya 2. Mangga Ibu. Iya, saya Juwita Desyanti. Begini Pak, Bu, saya udah kurang lebih 1 tahun ya, ini kios baru. Tapi sampai hari ini belum dapat edisinya. Sudah permohonan juga belum ada tindak lanjut dari BRI-nya begitu? Baik, jadi Ibu sudah permohonan setahun belum ada Iya. tindak lanjut gitu ya Bu ya? Iya. Jadi udah setahun lebih dengan sekarang ini. Baik, ke Sampai siapa sekarang Ibu ini. pengajuannya punten? Ke BRI cabang Singaparna.
Singaparna apa Tasik Bu? Karena di kami beda punten, untuk Singaparna itu ada BRI cabang sendiri, untuk Tasik ada sendiri. Dulu tuh saya minta dikoordinasikan dengan distributor, tapi memang tidak ada ini juga dari BRI-nya gitu. Ya, nanti Bu, saya di kolom chat akan saya masukkan PIC Singaparna. Nanti Iya. Bu boleh hubungi ya. Iya. Saya sedang nulis Jadi untuk nanti ini presentasi. sudah koordinasi dengan cabang kan ya Pak Ini semuanya? cabang sebetulnya ada sebagian sudah ikut di sini yang sudah saya Oh, cek, Garut sudah terhubung. Jadi kalau Iya. Garut saya nanti bisa langsung konfirmasi dengan PPBK-nya Bu. iya. Soalnya Ini begini sudah gini, nanti saya menghubungi cabang, ternyata belum ada konfirmasi dari pusatnya. Jadi kita macet lagi gitu Pak. enggak, karena sudah ada ini Bu, kita juga kan sudah ada datanya ya. Nanti begitu Iya. Ibu hubungi, nanti akan ada PPBK yang ngecek di sistemnya apakah Ibu sudah update atau belum. Kalau sudah update, Oh. tanpa Ibu harus penuhi lagi bisa langsung. Tapi kalau nanti ternyata Iya. kami konfirmasi berapa nomor HP, berapa email, kalau berbeda, baru harus ada kunjungan ke lokasi rumah Ibu. Oh gitu. Gitu barangkali Jadi Bu. cukup kita aja yang datang ke cabang gitu ya Pak ya? Dihubungi aja Ibu, nggak usah datang. Boleh nanti bisa di dihubungi. WA. Saya ini dulu ya untuk Singaparna ya Bu ya. Iya. Kemudian Ya, nanti begini saya- Pak, Ya. saya kan pegang 2 kios ya di 2 wilayah yang berbeda. Ya. Nah, kebetulan yang satu ini kan udah lebih duluan jalan. Ya. EDC-nya itu dulu itu selalu begini dari pihak bank. Jadi ketika akhir bulan kita ditelepon, dimintain transaksi yang karena ada limit transaksi gitu Pak. Jadi ketika transaksinya tidak memenuhi limit, kita itu harus dimintain lagi untuk melakukan transaksi. Tapi kan kios kita itu cuma melayani pupuknya aja gitu, nggak yang lain-lain. Ya. Kalau nggak salah itu 1 bulan harus minimal 1 miliar katanya Pak, betul itu? Waduh, Karena saya selalu ditelepon selamat tiap Bu. akhir bulan, ya. Jadi gini Bu, sebetulnya nih bagi Bapak Ibu yang agen KPL, mesin itu sebetulnya yang kami berikan tidak berbeda dengan agen billing pada umumnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin gunakan untuk transaksi perbankan lain itu bisa. Karena memang tidak beda, tidak ada perbedaan ya. Jadi sebetulnya memang dari kami atau dari petugas PPBK itu akan menyarankan silakan digunakan. Khawatirnya apa? Ketika nanti Ibu akan melakukan transaksi pupuk, mesinnya bermasalah, itu nggak akan kecek. Apalagi kalau mesinnya sering dimatikan. Khawatirnya di sistem dianggap tidak digunakan, Bu. Nanti kantor pusat yang akan mematikan mesin itu. Sedangkan nanti pas Ibu butuh itu akan susah. Jadi itu masalah. Jadi gampangnya seperti Iya. ini. Kalau Bapak Ibu mau beli pulsa, beli token listrik itu bisa di EDC-nya itu, Iya. nggak usah yang lain gitu maksudnya. Atau tetangga Ibu, saudara Ibu mau transaksi silakan dipakai aja. Itu Iya. tidak harus maksudnya- melayani itu aja, yang lain pun Iya. boleh. Iya, maksudnya nggak usah ada limit gitu. Limit transaksinya di ini aja. Kalau limit KPL transaksi itu gitu. betulnya ini berlaku bagi agen billing umum, Bu. Itu memang kami ada mensyaratkan itu. Terkait apa? Karena kami memberikan mesin itu tanpa biaya apapun untuk agen. Artinya ketika kami sudah berinvestasi membeli sejumlah mesin beserta kuotanya, kalau tidak digunakan artinya akan kami tarik lagi. Sehingga di situ muncul bahwa Bapak Ibu yang memang mau jadi agen, untuk agen umum ya Bu ya, yang memang harus digunakan gitu Bu. Itu bedanya dengan agen KPL. Seperti itu. Tapi agen KPL kalau mau transaksi perbankan yang umum yang lain boleh. Itu pun masih bisa digunakan gitu. Ya, hanya memang disarankan Ya, digunakan berarti- itu takutnya begitu perlu untuk transaksi pupuk mesinnya bermasalah itu Bu. Nggak bisa Iya, kecek. iya. Itu aja sih. Iya. Jadi kalau yang baru ini mesinnya yang basis yang ini apa? Basic Android ya, Pak? Android yang touchscreen Bu. Jadi nggak Oh, ada iya. tombol fisik nomornya. Iya, iya. Warnanya Soalnya yang rata-rata biru kita oranye itu atau juga hitam. print outnya itu udah nggak jelas, udah bolak-balik ke BRI minta diganti, nggak pernah ada respon gitu Pak. Jadi Nah itu kan kita butuh bukti PIC-nya juga. siapa Bu Punten? Ibu udah Dari hafal apa? Bu PIC-nya? Jadi Dulu kalau tuh sama PIC Pak Asep ya, Pak Asep, Pak. Pak Asep itu udah nggak ada Bu. Iya, makanya Di itu kan konto- dia suka ganti-ganti apa ya, jadi bingung Ya kita memang juga. kebetulan sedang udah ganti Bu per tahun kemarin, makanya ini saya mau saya tulis PIC di Tasik dan di Singaparna. Iya. Iya, soalnya Pak Asep pun ditelepon beberapa kali memang udah nggak ini lagi. Betul, sudah nggak Iya. jadi lagi PPBK Ibu. Seperti Iya. itu. Jawab pertanyaan Ibu saya sambil ganti, mohon maaf nih agama nih Iya, Bapak iya. Ibu.
Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Siap, sama-sama. Mangga silakan saya kembalikan ke Bu Nopi. Assalamualaikum. Ya, ya Bu, gimana Bu? Oh iya, izin bertanya Ibu. Mangga dari siapa? Ini saya dari KPL Dirgahayu, Cikalong, Tasikmalaya. Oh, mangga Bu. Kemarin tuh kan yang sebenarnya udah dapat edisi ya, sekitar mungkin hampir 2 tahunan gitu. Cuman yang kemarin yang didaftarin itu nomor rekeningnya itu atas nama kayak menantunya si bapak gitu kan. Bapak pemilik KPL itu kan emang udah agak sepuh. Jadi gak apa ya, mungkin gak punya kayak rekening BRI yang aktif dijadikan sebagai tabungan gitu kan. Kemudian kebetulan kan menantunya itu punya BRI link umum. Jadi jadi BRI-nya itu kemarin teh ya udah di atas nama si ibunya lagi aja, cuman mungkin rekeningnya dibedakan. Nah, sekarang kan kalau misal tadi sempat ada arahan katanya namanya itu harus apa sama dengan SKU kan. SKU otomatis yang pemilik usaha ya. Tapi berarti kan gimana nanti kalau misalnya nomor rekeningnya kan atas nama rekeningnya itu beda gitu. Baik, jadi di sini Ibu agennya antara nomor rekening dengan kalau sekarang harus diupdate akan berbeda seperti itu ya Bu ya. Ya. Baik, jadi gini Bu, untuk update ini ya termasuk diantaranya nomor rekening tadi. Ketika Ibu datanya data lama, nomor HP-nya oke masih aktif, ternyata emailnya nih yang nggak aktif. Nah, kami itu lakukan dulu update itu Bu, update email, update nomor rekening. Setelah datanya update, baru proses yang kedua yang kita sebut untuk pengajuan mesinnya. Jadi sebelum diajukan mesin itu dipastikan dulu email, nomor HP, nomor rekening itu sudah benar. Karena apa? Nanti ketika transaksi, maka P-Base yang masuk adalah ke rekening yang terdaftar di sistem. Seperti itu. Jadi kalau rekening yang berbeda ya artinya akan masuk ke orang lain. P-nya. Oh, jadi harus dipastikan dulu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, yang membuat proses sedikit terlambat adalah data di sistem kita itu dengan di lokasi atau di agen itu berbeda, karena di agen sudah ganti nomor HP, ganti email, sedangkan di sistem kami masih yang lama. Nah itu Bu, jadi prosesnya sedikit banyak ya jadi memakan waktu. Padahal harusnya kalau sudah update itu tinggal tidak usah dikunjungi, agennya udah bisa langsung diajukan by system. Seperti itu Bu. Ya, jadi nanti setiap agen akan dicek apakah di sistemnya ada update sesuai yang dimiliki agen atau belum. Seperti itu Bu. Ya, nanti untuk pengumpulan mungkin persyaratan datanya itu yang nanti yang diajukan itu nomor rekening baru yang atas nama pemilik usaha itu kan, atau nomor rekening yang kemarin aja yang udah terdaftar di edisi yang sebelumnya. Nah, jadi gini, itu nomor yang lamanya akan dipakai nggak atau malah nomor orang lain? Seperti itu sih. Jadi hanya kebetulan kan menentunya ya. Jadi emang masih dipakai sih. Kemarin juga kan ada beberapa kartu tani kan sempat saya saya transaksikan yang bulan kemarin itu, sama ada sekitar 2-3 kartu tani gitu. Saya gesek gitu kan. Terus emang dipakai gitu, masih dipakai rekeningnya, masih bisa gitu. kalau masih bisa nggak masalah, tapi kalau Ibu khawatirnya kan ini masuk ke orang lain, susah ngeceknya, susah nariknya dan lain-lain lah, intinya ya mending diganti saja. Kalau untuk itu nggak ada masalah sih Pak. Kalau misal untuk kayak masalah Pi masuk atau misal ada hambatan kayak gitu enggak, cuman mungkin takutnya itu kan jadi hambatan nanti kalau misal di surat SKU-nya namanya pemilik bapak pemilik usaha, sedangkan di rekening yang tercantum itu malah beda gitu namanya. Takutnya jadi masalah gitu. Sebetulnya nggak masalah, itu kan data lama ya Bu. Cuman Ibu mau diupdate atau enggak, itu aja sih pilihannya. Kalau Bapak Ibu agen ingin diupdate ya kami ganti. Tapi kalau masih pakai yang lama saja silahkan. Intinya yang paling penting itu selain tadi nomor HP, selain tadi nomor rekening, nomor HP dan email. Karena untuk aktivasi mesinnya nanti akan ada OTP Bu ke nomor HP Ibu. Nah, jadi kalau password ada masalah, di resetnya masuknya ke email. Seperti itu Bu. Ya, siap. Oh ya, terima kasih Pak. Mangga, silakan. Ya, ini dari kios Rizky Tani ya. Ya. Ya, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya ingin bertanya ini terkait transaksi pupuk subsidi. Ya kan kita semua tahu ya, untuk yang wilayah yang bukan tanggung jawab BRI itu kan udah berakhir kontraknya nih. Nah, yang ingin saya tanyakan ini gini, untuk yang
wilayah kerjasama dengan Bank BRI khususnya di Tasikmalaya, apakah sampai kapan gitu untuk transaksinya menggunakan edisi BRI? Soalnya gini, sekarang saja sudah mulai hybrid gitu, edisi jalan terus pakai aplikasi juga. Nah, yang jadi pertanyaan kan, apakah kedepannya si edisi ini tidak bisa digunakan untuk transaksi pupuk atau bagaimana gitu? Itu saja dulu lah. Baik, izin menjawab ya, Pak Riki. Ya. Pak Riki, kalau seandainya ini masih digunakan atau tidak ya, itu misalnya penebusan melalui mesin edisinya BRI, melalui kartu tani itu kami murni berdasarkan dari Kementerian Pertanian. Jadi memang itu penentuannya berdasarkan dari Kementerian Pertanian gitu ya. Jadi apapun yang memang ditentukan oleh Kementerian Pertanian, jadi sifatnya kami mengikuti gitu. Jadi memang kita nggak bisa tahu misalnya ke depannya gimana kan tergantung dari ketentuan dari pemerintah mungkin Mas Diki. Ya berarti kan untuk sampai kapannya belum bisa ditentukan gitu ya kerjasamanya. Iya, karena kan kami mengikuti dari sisi pemerintah, Mas Diki. Oh iya ya, baik kalau begitu. Jadi gini Mbak, takutnya gitu ya kalau kami ya selaku KPL yang kami hadapi itu kan manusia langsung petani gitu. Nah, takutnya nanti ketika sudah dibarukan, misalnya ini edisinya dibarukan, kemudian ya sudah bagus lah gitu, tuh sudah update, ternyata si kartu taninya sudah tidak berguna gitu. Nah, itu bagaimana Mbak? Jadi apakah si edisinya itu akan ditarik kembali atau kita sebagai KPL sekaligus agen itu akan tetap kalau ini gitu, menurut gimana? saya, gini Pak ya, kalau dari sisi KPL sebetulnya tidak ada malah lebih ini ada nilai plus lah untuk KPL ya. Kalau seandainya edisi kan ini bisa digunakan sebagai edisi yang umum juga ya, bukan hanya untuk Ya, kebutuhan pupuk ya. Jadi dari ya. transaksi KPL juga istilahnya ada benefit yang akan didapatkan oleh KPL gitu ya, bukan hanya untuk dari sisi melayani transaksi kartu tani saja gitu. Tapi kalau Pak kita ditanyakan sampai kapan sih ini penebusan kartu tani mulai edisi, ya memang kami sendiri pun tidak bisa memberikan informasi itu karena memang murni semuanya itu adalah ketentuan dari pemerintah ya, dari khususnya Kementerian Pertanian. Itu mungkin Pak Riki. Oh, baik. Oke lah kalau masih belum bisa ini, sebetulnya itu aja sih pertanyaannya. Jadi ini tuh takut sampai kapan gitu, takut ya ada desas-desusnya ini beberapa tahun depan mungkin sudah full aplikasi. Nah itu takutnya jadi ya karunya lah gitu ke petaninya gitu. Kalau itu sih dari saya itu aja sih. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Riki. Sini kakak jangan di sini, jangan di sana. Kakak. Bu Nisa mungkin nanti untuk kedepannya apabila nanti ada yang perlu ditanyakan, mungkin Pak Didi di sini juga sedang men-share ya nama PIC-nya ya, khususnya teman-teman PPBK yang ada di masing-masing cabang. Jadi nanti itu juga untuk nanti bisa komunikasi ya dengan antara KPL dengan teman-teman PPBK yang khususnya menangani permasalahan ini. Baik Bu Riana, terima kasih atas info. Ini sudah cukup ya Bapak Ibu untuk Boleh bertanya, hal-hal yang Bu? izin Bertanya dong. Pak Bu, satu pertanyaan lagi boleh? Satu pertanyaan lagi. Dua. Satu ya Pak. Satu, dua. Saya dari KPL Cisayong, Tasikmalaya. Oh, Kang Gun. Mohon Kang, mau bertanya untuk soal kartu tani yang masuk alokasi tapi pas digesek dicek kuota, kuotanya tidak muncul Pak, gimana itu?
Pak, punten, untuk alokasi apakah sudah berkoordinasi dengan UPTD-nya? Udah. Tapi pas dicek di mesin edisi, cuman muncul nama sama kelompok taninya aja. Jadi tidak bisa bertransaksi. Kuotanya kosong ya? Ya, kosong, belum dimasukin. Ya, sama berarti. Di tahun sebelumnya Pak, udah pernah transaksi apa belum pernah transaksi petani? Kalau di tahun sebelumnya, paling yang kayak gitu sedikit. Kalau sekarang ada full satu desa yang saya pegang tuh, semuanya nggak ada. Malahan ada muncul keterangan petani tidak ditemukan, RC2. Kang Gunggun dicek di alokasi ada nggak? Ada semua. Malahan sebagian kartu saya simpan di sini buat bukti gitu. Coba di puber. Di Puber sama sebagian Kang, sebagian ada yang masuk, sebagian besar tidak masuk. Kalau di Puber ada, transaksikan lewat e-Puber. Iya, yang tidak masuk e-Pubernya Kang, tapi barang sudah dibawa gitu. Makan tuh. Ya, makanya itu dia. Punten Bapak, mungkin kalau alokasi nanti coba kita koordinasikan lagi ya. Ya, Ya. Bu Riana, Maksudnya gini Bu Nisa. Jadi kasus seperti itu harus seperti apa Bu Nisa? Masalahnya petani itu tidak mau ada jawaban akan kita koordinasikan. Ini musim hujan butuh pupuk. Sehingga yang menjadi dampak itu kios. ya Kang, kalau misalnya di e-Pubers, sebenarnya kan transaksi kalau di tahun sebelumnya dari petani itu tidak transaksi, kemungkinan tahun sekarang dia nggak muncul. Kalau tidak salah sih seperti itu ya, kemarin sosialisasi dari tim Verval pusat juga seperti itu. Misalnya, atau di petaninya itu ada perpindahan atau apa, jadi mungkin ada yang tidak sesuai dengan kiosnya gitu. Untuk dipastikan dulu di kiosnya udah si petani itu ada di kios tersebut atau bukan gitu. upah di migrasi. Secara data e-alokasi memang sudah ada di kios itu Bu Nisa. Jadi tidak mungkin lepas di kios itu. Karena teman-temannya masuk ke kelompok tani itu. Dan dia pun ada di kelompok tani itu. Automatically bahwa dia mesti dilayani oleh kios tersebut. Bukan fakta yang tadi sampaikan Kang Gunggun, sampel saja di kecamatan lain pun banyak kasus seperti itu. Solusinya paling tadi ya di migrasi mung waktosna lumayan. Aya waktos jeda. Nah, mumpung ada BRI, gimana kriteria migrasi kira-kira bisa memproses berapa lama untuk kasus migrasi dari kartu tani ke e-Puber? Mohon konfirmasinya Bapak-bapak dari BRI. Maaf, gimana Pak untuk yang migrasi apa ini Pak? Ya, yang dari kartu Bu. Yang dari kartu tani nggak kebaca di Puber. Kalau gini Pak, di kami itu Pak, yang terbaca untuk yang migrasi itu kan kami tuh murni semuanya itu berdasarkan data dari Kementerian Pertanian ya Pak. Mungkin ada beberapa yang memang
yang sebelumnya misalnya ada terdaftar di tahun ini nggak ada. Jadi memang itu harus case by case kami mengecek Pak, migrasinya itu betul tidak gitu si daftar petani ini masuk di tahun ini gitu. Karena kan kami juga kalau seandainya memang bisa petani itu tidak termasuk di daftar Kementerian Pertanian, kami juga tidak bisa melakukan yaitu Pak, kan di kami itu ada istilahnya pembukaan rekening sesuai yang ditentukan, terus proses yang istilahnya tadi migrasi pun itu memang semuanya itu memang kami harus sesuai dengan data Kementerian Pertanian gitu Pak. Jadi mungkin apabila ada kondisi seperti itu nanti disampaikan secara case by case saja ya Pak, karena memang itu betul-betul harus dicek dulu. Waduh. Ya, mohon bantuannya. Ya, siap Pak. Nanti Ya. bisa menyampaikan melalui kepada kami ataupun mungkin yang PIC yang tadi sudah di-share ya Pak ya. Siap. Terima kasih Bu. Sama-sama. Boleh bertanya nggak Bu? Satu lagi aja. Oh ya Pak, bangga Pak Jajang ya. Iya. Dari Hikmah Tani. Gimana Pak? Iya. Kalau dari kertas tuh Bu, apakah ada jatah dari BRI nggak kertas printer? Soalnya kita udah 1 tahun lebih nggak ada kertas dari BRI sama sekali tuh gitu. Gimana itu? Barangkali misalnya sebulan sekali ada berapa gitu dikasih. Iya Pak ya. Baik, Bapak terkait kertas ya. Kertas itu sudah kami distribusikan Pak ke setiap cabang. Barangkali memerlukan nanti kan itu ada PIC-nya Pak. Boleh ditelepon aja Pak. Ya. Jadi setiap wilayah sudah ada PIC PPBK-nya atau petugas dari kami. Silakan jika memang membutuhkan bisa langsung menghubungi Pak. Ada jatah nggak Pak per bulannya gitu? Maksudnya Ada berapa? Pak. Jadi kalau memang butuh baru, karena kan begini Pak, kalau nggak dipakai transaksi artinya si kertas tadi tetap ada. Tapi kalau memang sudah habis ya bisa minta gitu. Karena setiap agen atau setiap transaksi akan berbeda ya Pak ya, di setiap agen umum maupun agen KPL. Jadi kalau habis silakan saja bisa mengajukan permintaan Pak. Oh gitu. Ya mudah-mudahan nggak sulit ya. Soalnya kita 1 tahun ini udah kesulitan gitu. Kalau minta susah gitu soalnya. Sudah diajukan Pak ke petugasnya belum? Oh iya udah. Setiap Siapa ada petugasnya Pak? kalau dulu mah kan yang perempuan ya. Sekarang kan ada yang baru lagi sekarang mah laki-laki. Baru ketemu 1 kali juga itu ke toko. Namanya ada nggak Pak? Nanti biar saya ini juga coba konfirmasi juga Pak. Giri kalau salah mah. Oh Giri dari Tasik berarti Bapak ya? Ya, masuknya ke kota masuknya. Ya, Dari- Tasik. Soalnya kalau kabupaten masuknya ke Singaparna Pak sebagian Pak. Iya, kita kan Bisa masuknya sampaikan Pak ya? Iya. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Pak boleh nanya gak Pak? Silakan gimana? Masih ada waktunya punten. Ini kan gimana Bu Nisa nih selaku milik acara? Sampai Masih jam ada? 15 menit lagi ya Pak. 15 menit lagi masih boleh yang bertanya, boleh silakan. Ya, saya Ropik Pak, saya dari CPBK Jaya Tasikmalaya Pak, mau menanyakan masalah PIC itu tersebut, apakah PIC tersebut akan tetap terus bekerja di sana atau terus diupdate Pak? Kalau masukan dari saya, ada 1 orang yang menetap untuk menangani permasalahan di cabang Tasik sama yang Singaparna Pak, biar 1 orang tersebut menangani semuanya Pak. Karena kan pasti yang di bawahnya itu ada pergantian ataupun gimana. Jadi ada 1 orang yang menampung keluh kesah kios ataupun distributor Pak. Baik, jadi maksudnya Bapak ingin agar 1 orang tetap terus ya melayani Ya. KPL ya. Baik Bapak, Iya, Pak. untuk masukannya memang bisa tetap rampung, hanya terkait dengan orang yang tadi apakah dia tetap atau berubah sesuai keperluan organisasi BRI, itu tentunya tidak bisa kami pastikan Pak, karena bisa jadi petugas tadi ternyata dia promosi jabatan, dia pindah ataukah dia resign. Nah, itu yang tidak bisa kami pastikan itu seperti itu Pak. Artinya kebutuhan organisasi seperti apa ketika dibutuhkan dan yang petugas tadi ternyata cocok, mungkin naik jabatan, pindah
kota atau pindah bagian ya tentunya tidak akan lagi megang wilayahnya Bapak seperti itu. Tapi setiap pergantian sebetulnya itu akan tersampaikan Pak. Hanya itu tadi barangkali Bapak atau Ibu di sini belum pernah terkunjungi. Nah, momen sekarang untuk pergantian migrasi kartu ini adalah momen yang tepat bagi Bapak Ibu untuk bisa mengenal bahkan punya nomor HP-nya seperti itu Pak. Ya, jadi maaf kalau misalnya sampai saat ini akan selalu ada pergantian walaupun tidak semua, tapi artinya masih menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi di BRI. Seperti itu barangkali Pak. Ya Pak, kalau bisa dari pusat update Pak, seumpamanya ada orang-orang yang keluar ataupun naik jabatan atau bagaimana. Jadi update-nya bisa ke PI-nya langsung ataupun ke siapa yang di cabang ataupun di mana. Jadi bila mana ada keluhan dari siapa-siapa, dan contohnya ya kemarin saya nanya untuk yang di BRI Cineam ada pergantian. Jadi bingung saya tuh mau nanya ke sini karena sudah enggak kerja lagi, nanya ke sini sudah enggak lagi. Saya juga bingung Pak, keluhan dari kios pasti sasarannya ke distributor Pak. Baik, jadi gini Pak, sebetulnya untuk meminimalisir itu di agen pun memiliki paguyuban Pak atau berlinkers. Jadi walaupun Bapak Ibu di sini agennya adalah agen KPL, tapi boleh ikut paguyuban di setiap wilayahnya. Nah, itu akan terus update Pak. Jadi ada pengurus paguyuban di wilayah masing-masing, di mana di situ juga PPBK ikut di grup tadi Pak. Jadi akan selalu update. Jadi barangkali Bapak di sini walaupun agennya agen KPL, kalau mau ikut boleh silakan Pak. Ya kan itu tadi tidak ada perbedaan mesin. Artinya bisa transaksi untuk umum. Seperti itu Pak. Nah, agar selalu update, ya saran saya paling ikut itu Pak, paguyuban yang resmi. Jadi agen Briling berkumpul di situ, ada paguyubannya, Bapak bisa ikut jadi anggota, termasuk kalau mau transaksi lain atau ada update informasi, itu bisa tersampaikan di situ Pak. Seperti itu, karena kami nggak bisa memastikan orang ini harus terus saja di situ. Nah, itu yang sulit Pak. Seperti itu. Ya, jadi barangkali Bapak Ibu di sini ada yang belum masuk ke grup Blirinkers atau paguyuban, boleh itu nanti di wilayahnya masing-masing ada. Ya kalau bisa distributornya dimasukin Pak, jadi enak memonitor mana aja ya yang bermasalah Pak, ataupun gimana ataupun ada pergantian bisa enak gitu kan Pak. Jadi kalau distributornya jadi agen sih bisa Pak. Jadi paguyuban tadi intinya adalah paguyuban agen Briling. Jadi walaupun KPL boleh ikut gitu Pak. Gitu. Ya selama distributornya jadi agen ya boleh silahkan ikut paguyuban tadi. Oh jadi harus jadi agen dulu gitu Pak. Kalau ya jadi bisa, ya. Yang namanya agen Briling berkumpulnya di situ gitu Pak. Jadi agen itu dibentuk oleh swadaya masing-masing agen yang berkumpul di satu wilayah, tapi resmi diakui oleh BRI Pak. Nah nanti info-info terbaru itu bisa ada di situ gitu Pak. Jadi selama dia jadi agen boleh ikut paguyuban itu gitu Pak. Oh berarti distributor nggak bisa masuk Pak ya? Ya kalau dia bukan agen nggak bisa Pak. Jadi ini paguyubannya paguyuban agen gitu Pak. Tapi informasi terkait petugas dari BRI nanti akan selalu update di situ. Seharusnya Pak harus update juga Pak ke distributor Pak biar tahu distributornya. Kalau ke distributor mungkin itu bukan ranahnya kami Pak. Jadi ranahnya BRI itu hanya sebatas jadi agennya saja. Nah terkait distributornya mungkin dari pihak dinas yang membuat grup sendiri Pak. Kalau itu Pak. Punten Pak, kalau misalnya ada perubahan seperti itu, apakah kan ini kan ada yang misalnya ada yang belum masuk, yang tadi Bapak sebutkan paguyuban, apakah itu nanti dari kios bisa menanyakan ke bank cabang BRI-nya gitu, apa dari cabang BRI-nya tahu apa tidak ya untuk PIC dari Kartan Mandiri ini? Takutnya kan memang ada yang wilayah gitu Bu. ya yang setiap wilayahnya gitu untuk update. Ya, pasti terupdate ada. Ya, pasti terupdate karena paguyuban ini walaupun dibentuk oleh agen, tapi itu diakui oleh BRI gitu Bu. Ya, jadi membuat diakui, termasuk kalau ada acara apapun bisa mengundang kita. Ya, maksudnya bisa menambahkan. Ya. Nanti kan setelah sesi Zoom ini ada ya nomor-nomor
PPBK ya atau PIC yang ada di cabang. Nanti minta bantuan aja dikenalkan oleh siapa ketua paguyubannya biar nanti bisa masuk join ke dalam grup paguyuban tersebut. Jadi apapun informasinya, mau memang perubahan ketentuan terkait yang drilling ataupun memang PIC drilling bisa update di grup tersebut gitu. Baik, Izin menambahkan, Gimana Bu? izin bertanya, bukan menambahkan ya. Mungkin begini Bu, bukan tapi harus ada petugas khusus yang menangani kartu tani di bank mungkin ya. Karena begini kan di kami juga ini banyak kasus kartu dengan kasus RC02 atau petani tidak ditemukan. Ketika petani tersebut kita arahkan lagi ke BRI unit terdekat untuk memperbaiki kartu, kebanyakan dari petugas bank itu kurang paham juga gitu. Kendalanya apa di kartu itu gitu. Jadi Ibu, ketika kembali lagi ke kartu ke kami ke kios, kita pun Iya. nggak tahu harus ngapain gitu. Ya, Ibu saya mungkin izin paham mungkin apa yang disampaikan. Sebenarnya maksudnya PIC yang khusus menangani ya. Tapi kalau PIC kami itu seluruh PIC yang ada di sini tuh memang menangani khusus untuk yang kartu tani. Yang membedakan hanya pembagian wilayah saja gitu ya. Yang membedakan hanya pembagian wilayah saja karena PIC ini tidak bisa memegang seluruh wilayah, Ibu gitu ya. Nah, tadi pertanyaan yang pertama adalah ada nggak PIC yang nggak berubah-berubah ya? Pertanyaannya itu mungkin di awal itu ya. Kalau yang tidak berubah-berubah, kami tidak bisa memastikan karena kan tadi ada ketentuan mungkin nanti suatu saat ada promosi, ada mutasi, itulah yang memang tidak kami bisa pastikan ya kalau itu. Tetapi tujuannya sebetulnya tadi Pak Didi menyampaikan itu kenapa harus join di grup tersebut apabila nanti misalnya kalau seandainya ada perubahan karena misalnya petugasnya mutasi ya ataupun promosi. Jadi kalau di dalam paguyuban tersebut pasti update. Tapi notabene kalau seandainya memang ada nggak yang menangani itu pasti ada Bu, tetapi tidak bisa satu PIC khusus untuk itu karena semua PIC ini memiliki wilayah kelolaannya masing-masing mungkin seperti itu ya. Itu ya Pak Didi ya. Betul Bu, seperti itu. Baik Bu, terima kasih informasinya. Oke, Bapak Ibu, waktunya terbatas ya. Ini satu pertanyaan lagi boleh ya? Satu Betul, aja Kak ya. Isa, Kak Isa. Gimana Mas? Ya, ini mau menambahkan aja. Ini Cesar ya, dan Isa untuk wilayah Tasik Garut ini Pak, dari perwakilan Ya. Pupuk Indonesia. Jadi mungkin saran aja untuk Bank BRI, kebetulan wilayah Tasik dan Garut sama. Jadi untuk PIC yang tadi sudah disampaikan sama Kang Rofik dari MJS ya, Mega Jaya Swasta, itu ada benarnya. Maksudnya gini, ketika terjadi permasalahan mau di Tasik, mau di Garut ya, setiap ada perubahan petugas atau PIC di lapangan, kita belum tahu. Pun dengan kios-kios sendiri yang harusnya itu bersentuhan langsung dengan beliau, dengan PIC yang di lapangan, pun tidak mengetahui tadi yang saya simak dari pembicaraan Zoom ini ya. Jadi dari situ aja bisa kelihatan gitu. Maksudnya ada putus informasi di situ, putus rantai gitu Bu. Punten dari Bank BRI ya. Jadi memang sebaiknya saran dari kami untuk Bank BRI, mau itu dari grup drilling ataupun mau ke informasinya ke kami, ke Pupuk Indonesia atau mungkin ke dinas, segera ada info. Jadi misalkan Bapak A yang menangani Tasik misalkan di 20 kecamatan misalkan di Tasik, ada pergantian nih ke Bapak B misalkan. Nah itu segera diinformasikan. Jadi jangan sampai ada putus informasi di situ dari distributor, dari kios gitu ya. Terus yang kedua mungkin perlu ada transfer informasi. Itu yang jadi kami pertanyaan setiap kali ada rapat. Kami pasti ditanyalah, kalau dari kami kan dari lapangan pasti bersentuhan dengan Dinas Pertanian. Dinas Pertanian juga pasti konfirmasi ke kita. Ke BRI juga sama gitu ya. PIC-nya siapa? Pas datang rapat, misalkan bulan Maret datang rapat Bapak A. Nanti ada rapat lagi di bulan April, di bulan Mei, yang datang beda lagi. Ya ketika ditanya permasalahan, beliaunya
oh saya baru 2 bulan Pak dan sebagainya. Maksudnya dari situ kan kelihatan belum ada transfer info nih, permasalahannya seperti apa, wilayahnya mana-mana aja. Jadi belum mengetahui mereka tuh yang baru tuh. Jadi pasti ketika rapat mentah terus untuk permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Itu mungkin yang kami minta solusinya, tadi yang disampaikan betul. Untuk di PIC lapangan, iya mungkin sering ada pergantian. Tapi mungkin dari yang di atas bapak-bapak PIC itu kan pasti ada yang koordinatornya. Nah mungkin kami minta yang koordinator itu untuk mengakomodir gitu Bapak Ibu dari BRI gitu ya. Iya, Jadi jangan Mas sampai Ya, ya, mungkin izin menyampaikan ya, kami tuh ya, memang sudah ada grup yang memang kita satu pintu ya. Jadi satu pintunya itu adalah misalnya di level provinsi ya, kami ada grup. Jadi nanti kami akan menyampaikan apabila ada perubahan pejabat ya, gitu ya. Jadi mungkin kalau seandainya nanti izin Bu Nisa, kita langsung aja mungkin satu pintu untuk yang level provinsi dulu ya. Karena kan nanti provinsi itu akan membawahi semua wilayah terkait ya. Gitu. Jadi nanti kita komunikasi yang level provinsi apabila baik dari sisi PIHC maupun sisi BRI apabila ada perubahan ya. Gitu ya. Jadi mungkin nanti kita juga akan sampaikan ke masing-masing wilayah juga gitu. Jadi infonya itu bisa terarah dari satu pintu gitu. Karena kadang-kadang nih kami juga misalnya ya kalau agak berbeda-beda informasinya ini kan kami juga mana yang harus istilahnya ditelusuri dulu gitu ya. Jadi nanti kita sampaikannya dalam sarana informasi satu pintu dulu mungkin Bu Nisa seperti itu bisa ya untuk di level. Oh iya Bu. Jadi nanti apabila nanti ada istilahnya pejabatnya ya, nanti kan pejabat yang memang membawahi wilayah sekitar itu kan pasti akan istilahnya mengkoordinasikan PIC masing-masing. Nanti informasinya akan tersampai dengan baik mungkin seperti itu bisa. Baik, Mas Cesar, bagaimana? Karena waktu kita sudah mepet, maaf ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum ada yang disampaikan, nanti bisa disampaikan ke PIC masing-masing ya Bu ya? Seperti itu ya? Kami juga harapkan di sini ada rekan-rekan PPBK yang sudah join juga, agar misalnya kalau ada seandainya permasalahan di lapangan, gitu nanti bisa sampaikan juga kepada kami tim regional office yang ada di RO Bandung ya. Mungkin itu juga nanti akan kami sampaikan ke rekan-rekan PPBK. Mungkin itu Bu. Baik Bu Riana, terima kasih Bapak dari BRI RO Bandung juga. Terima kasih juga untuk informasi PIC-nya ya. Ini yang terupdate ya Bu ya. Untuk di sini saya cek dulu ya Bu, maaf takut ada yang ketinggalan. Banjar, Garut, Tasik. Untuk kota Tasik sama ya PIC-nya? Tasik. Jadi Tasik dibagi dua, untuk kami ada cabang Tasiknya, ada cabang Singaparna Bu. Sebagian cabang Singaparna mungkin menangani Kabupaten Tasik. Oke, kalau untuk wilayah Banten Pak, ada nggak? Apa beda lagi gitu? Kalau Banten berbeda Bu, itu wilayahnya udah masuk Kanwil Jakarta Bu. Oh di Jakarta ya? Jadi Kanwil Bandung itu di luar Bekasi, Karawang, Cikampek, Bogor, itu tidak akan masuk wilayah kami Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dan sudah diskusi. Mohon maaf atas kekurangannya, apabila ada salah kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya izin live Bu, terima kasih Bapak Ibu.